Om Swastiastu. Gita Mahatmya, Keagungan Kitab Suci Weda Bhagavad Gita, Bab 9. Dewa Shiva berkata, "Parwati yang kucintai, sekarang aku akan menceritakan kepadamu keagungan bab 9 Bhagavad Gita. Di tepi sungai Narmada, di sana tinggal seorang Brahmana bernama Madhawa. Brahmana tersebut mengikuti semua aturan Weda dengan tegas sekali, dan ia memiliki segala sifat baik kaum Brahmana. Oleh karena itu ia menjadi begitu terpelajar. Ia sering menerima banyak sedekah. Dengan kekayaan yang dikumpulkannya, ia mulai menyelenggarakan sebuah upacara korban suci api yang sangat besar. Untuk persembahan dalam korban suci Agnihotra itu, seekor kambing disiapkan. Pengorbanan binatang adalah pengorbanan yang lazim dilakukan pada 3 zaman sebelumnya, yakni zaman Satya Yuga, Treta Yuga, dan Dwapara Yuga. Ketika mereka mulai membersihkan kambing-kambing itu sebagai persiapan untuk dikorbankan, semuanya kaget, sebab kambing itu mulai tertawa dan dengan suara lantang berkata, "Wahai Brahmana, apa manfaatnya menyelenggarakan begitu banyak korban suci api yang hanya mengikat kita dalam roda kelahiran dan kematian? Lihatlah kedudukan diriku yang aku dapatkan karena menyelenggarakan banyak korban suci api." Ketika semua orang berkumpul di sana untuk mendengarkan kata-kata kambing tersebut, mereka menjadi penasaran. Sang Brahmana bertanya sambil mencakupkan tangan, "Bagaimana engkau bisa menjadi kambing? Dalam kehidupanmu terdahulu, termasuk golongan manakah engkau? Dan kegiatan apa saja yang telah engkau lakukan?" Kambing itu menjawab, "Wahai Brahmana, dalam kelahiranku yang sebelumnya, aku lahir di tengah keluarga Brahmana sepertimu yang sangat suci. Dengan amat teliti, aku menjalankan semua kegiatan ritual yang ditetapkan dalam Weda. Pada suatu hari istriku ingin memuja Durga agar anak kami sembuh dari penyakitnya. Untuk tujuan tersebut, istriku meminta agar aku membawakan seekor kambing. Ketika kami mengorbankan kambing itu di kuil Ibu Durga, kambing itu mengutuk diriku. 'Wahai orang yang paling rendah yang penuh dosa, engkau ingin membuat anak-anakku tidak memiliki ayah. Karena alasan itulah engkau juga akan lahir sebagai kambing dan merasakan penderitaan yang sama denganku. Wahai Brahmana Madhawa, ketika tiba waktunya aku mati, aku mendapatkan badan kambing ini. Namun atas karunia Tuhan Sri Krishna, aku bisa ingat tentang kelahiran-kelahiranku sebelumnya. Jika engkau ingin mendengarkan satu lagi kisah menarik, maka aku akan sampaikan kepadamu. Ada sebuah tempat suci yang terkenal bernama Kuruksetra. Tempat tersebut dapat memberikan pembebasan atau moksa sebagai berkat. Suatu ketika hiduplah seorang raja bernama Chandra Sharma yang lahir dalam dinasti Matahari atau Surya Wamsa. Hindu Times Channel kini memiliki fitur Join Member. Dengan mengklik Join Member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara 3 fitur member kami, yakni Kanista, Madhyama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Suatu ketika, tatkala gerhana matahari terjadi, raja ingin bersedekah kepada seorang Brahmana. Seorang sudra termasuk juga dalam pemberian sedekah tersebut. Setelah pergi bersama pendetanya dan mandi di danau suci di Kuruksetra, beliau mengenakan pakaian bersih dan memakai pasta cendana. Lalu raja kembali ke istananya. Dengan rasa bakti yang besar,
ia memberikan sedekah kepada seorang Brahmana yang berkualifikasi. Setelah menyerahkan sedekah tersebut, tiba-tiba dari hati Sudra itu muncullah seorang candala atau orang yang makan daging anjing yang sangat berdosa. Setelah beberapa saat, seorang perempuan candala juga muncul dari badan Sudra tersebut. Dan keduanya pergi mendekati sang Brahmana. Tiba-tiba saja mereka memasuki badan sang Brahmana. Namun Brahmana tersebut tidak terusik dan mulai mengucapkan bab 9 Bhagavad Gita sambil ingat kepada Tuhan Sri Krishna. Raja yang menyaksikan semua kejadian ajaib tersebut terperangah, tak mampu berkata-kata. Tatkala sloka-sloka dari bab 9 Bhagavad Gita terucap dari bibir Brahmana itu, para Wisnuduta atau pelayan Tuhan Sri Wisnu dari dunia rohani muncul di sana dan mengusir dua candala ajaib tersebut. Pada waktu itu sang raja bertanya kepada sang Brahmana, "Wahai yang terpelajar, siapakah kedua orang yang sangat mengerikan itu? Dan mantra apa yang Anda ucapkan itu?" Sang Brahmana menjawab, "Wahai raja, dengan mengambil wujud seorang candala, kepribadian dosa telah muncul dan ingin masuk ke dalam badanku. Dia muncul beserta kepribadian kesalahan dalam wujud candala perempuan. Kala itu aku mulai mengucapkan bab 9 Bhagavad Gita yang mampu membebaskan seseorang dari segala keadaan yang mengerikan. Dengan mengucapkan bab 9 Bhagavad Gita, aku bisa selalu ingat pada kaki Padma Tuhan Sri Krishna yang membebaskan seseorang dari segala jenis dosa dan kekotoran." Mendengar hal tersebut, sang raja pun mulai mempelajari Bhagavad Gita bab 9. Berangsur-angsur, raja pun mencapai kaki Padma Tuhan. Ketika Madhawa mendengar kisah ini dari kambing tersebut, ia langsung membebaskan kambing itu dan mulai tekun mengucapkan bab 9 Bhagavad Gita setiap hari, sehingga pada akhirnya ia juga mencapai kaki Padma Tuhan dan mencapai hidup yang kekal di alam rohani. Demikian keagungan bab 9 Kitab Suci Weda Bhagavad Gita yang dikutip dari Kitab Suci Weda Gita Mahatmya. Om Santi 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 Om. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.